Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril Ferdiansyah Makmun, NIM 2020203860202051. Saya akan menjelaskan materi fungsi manajemen keuangan yang berkaitan dengan keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan bagi hasil atau dividen, dan keputusan zakat perusahaan. Langsung saja, yang pertama, keputusan investasi. Keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana salam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk dan komposisi investasi akan mempengaruhi dan menjunjung tingkat keuntungan masa depan. Yang kedua, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu, keputusan pendanaan sering disebut kebijakan struktural modal. Yang ketiga, keputusan bagi hasil atau dividen. Bagi hasil atau dividen adalah persentase besar kecilnya investor dalam menanamkan modal dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, bagi hasil dan dividen merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang saham. Yang keempat, keputusan zakat perusahaan. Zakat adalah ajaran dalam agama yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang dunia dan akhirat. Besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya, sebab zakat perusahaan adalah pengeluaran perusahaan berdasarkan nisab dan haul. Lanjut ke contoh bentuk internalisasi nilai-nilai Islami pada implementasi fungsi manajemen keuangan syariah. Yang pertama, fungsi investasi. Contohnya dari internalisasi nilai-nilai Islami pada implementasi fungsi keputusan investasi, salah satunya adalah reksadana syariah. Yang kedua, fungsi pendanaan. Contoh dari internalisasi nilai-nilai Islami pada implementasi fungsi pendanaan berupa perolehan dana, di mana dilakukan dengan memperoleh dana harus sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, fungsi bagi hasil atau dividen. Contoh dari internalisasi nilai-nilai Islami pada implementasi fungsi keputusan bagi hasil atau dividen, salah satunya yaitu efek syariah berupa saham. Yang keempat, fungsi zakat perusahaan. Contoh dari internalisasi nilai-nilai Islami pada implementasi fungsi keputusan zakat perusahaan adalah kewajiban suatu perusahaan mengeluarkan zakat. Itulah yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila banyak yang kurang dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.